lagi nih bersama Ana dan saya dalam dunia kita yang masih kami bawakan dari The Great Falls Park di negara bagian Virginia. Ya, dan kalau dari tadi Vina dan saya sudah memperkenalkan berbagai cerita mengenai pelestarian alam kepada pemirsa ya. Ada juga pelestarian tentang lahan pertanian juga. Nah kita juga punya cerita lain nih tentang bagaimana melestarikan tanaman-tanaman yang hampir punah nih. Ini di US Botanical Garden. Taman Botani Nasional Amerika Serikat, yaitu di dekat kantor VOA pemirsa. Betul, di ibu kota Amerika, Washington DC. Iya, nah selain mereka bisa melihat tanaman-tanaman langka, kita juga bisa melihat tanaman-tanaman tropis yang nggak ada di Amerika. Khas Asia Tenggara ya? Betul. Seperti anggrek misalnya. Nah, kayak apa tuh? Kesukaan saya tuh, ya kita lihat. Orchid conservation plans generally consist of, well, preserve the land that it grows on and, well, maybe collect some seeds and put them in a seed bag. Setiap tahun, Taman Botani Nasional di Washington DC mengadakan pameran Endangered Species Day untuk meningkatkan kesadaran warga akan berbagai spesies tanaman yang terancam punah. Hawaii has one of the smallest land masses in North America, but has the largest percentage of endangered species. So almost every plant you see in this room is endangered. Misalnya Brigamia, tanaman khas Pulau Kauai dan Niihau, populasinya berkurang drastis karena hingga kini tidak diketahui penyerbuknya, apakah serangga, burung, atau kelelawar. The pollinator of that plant is extinct, and so there's no natural way for that plant to be pollinated, although in captivity you can pollinate it. Jody adalah perwakilan Pollinator Partnership, LSM California, yang mengangkat isu kepunahan penyerbuk alami yang sangat vital bagi ekosistem yang sehat dan kelangsungan produksi makanan. Many people know that honeybees are pollinators, but there's so many other pollinators, bats being an example, and geckos and flying squirrels that people don't know about, and so it's raising that consciousness level. Anggrek merupakan salah satu bintang pameran karena merupakan contoh tanaman yang sangat bergantung pada penyerbuk. Koleksi anggrek Taman Botani Nasional cukup ekstensif, termasuk dari Indonesia dan berbagai negara Asia lainnya. I saw this little nook in the corner. It's from the Philippines, so that got me excited. I just loved orchids, so I just came here and started taking pictures. Yes, having to see one represented here is really interesting to see that. But then again, it also brings back, especially for my kids, to understand that there are certain things to be more aware of the environment. We're losing a lot of these special species that we have. Menurut Ray, kendala utama bagi kelangsungan anggrek adalah maraknya kolektor ilegal di berbagai belahan dunia. Diharapkan lewat pameran ini, warga menjadi sadar akan isu tersebut. We hope that people see the beauty of native and endangered plants and sort of can walk away understanding that actions that we take as humans and as gardeners really can affect plants and what we can do at home to sort of help protect endangered species. Nancy, pengunjung dari Clinton, Maryland, mengaku terinspirasi setelah melihat pameran ini. When something is gone from the world, there's no getting it back. And everything on Earth was put here for a reason, and it all affects how we live. Dari Taman Botani Nasional Washington DC, tim VOA. Ya, kalau misalnya ngelihat cerita tadi ya, liputan tadi, itu saya juga jadi kepikiran lebah itu juga semakin sedikit kan jumlahnya di dunia ini. Jadi nanti siapa dong yang membantu penyerbukan? Oh, tenang aja, nggak cuma lebah loh yang membantu penyerbukan tumbuhan, tapi juga enggak. Ada satu lagi nih binatang yang nggak diketahui masyarakat awam bahwa dia punya fungsi itu membantu penyerbukan. Apa itu? Kelelawar, Loh, kelelawar itu kan justru malah nolongin buah. Nah, pemirsa, kalau misalnya saya ada jambu nih di halaman rumah, terus udah keduluan sama kelelawar tuh kayaknya gondoknya setengah mati. Ini Parno duluan sama kelelawar ya. Ada yang takut juga karena rabies, tapi sebenarnya fungsinya banyak. Nggak cuma sebagai pembantu penyerbukan, tapi juga sebagai pestisida alami. Oh, jadi makanin ini ya, makanin hewan serangga-serangga yang mengganggu ini pertanian ya. Makanya nih ada komunitas yang melestarikan kelelawar. Oh gitu, oh ya? Iya, makanya nih. Lihat berikut ini. Matahari mulai terbenam. Waktu bagi Leslie untuk memeriksa koloni kelelawar yang menjadi subjek penelitiannya. Koloni ini tinggal di sarang musim panas mereka, yaitu kotak-kotak yang dipasang pada sebuah tiang di Taman Suaka ini. Satu persatu anggota koloni keluar sarang untuk berburu serangga. Leslie khawatir karena jumlah mereka kini hanya separuh tahun lalu. Ia berharap ini disebabkan oleh migrasi dini, kembali ke gua-gua untuk hibernasi selama musim dingin. Bukan karena punah. So there's Titan, and then this is a younger one. Direktur Beth World Nova ini merawat kelelawar yang sakit atau terluka dan menampung mereka di ruang bawah rumahnya. Setelah sehat, kelelawar tersebut dilepas kembali ke alam. All right, monkey, you can have it. Di seluruh dunia, populasi kelelawar menurun drastis.
umumnya karena rusaknya habitat dan penggunaan pestisida. Kekhawatiran akan kelelawar sebagai carrier virus rabies merupakan faktor utama rendahnya tingkat toleransi manusia terhadap mamalia ini. You hear a lot of people refer to bats as filthy, but they aren't. They groom like cats and dogs do. They use these toes back here to actually comb their fur out. Silly lady. Leslie juga memberi penyuluhan di berbagai pusat pelestarian lingkungan dan sekolah. Ia menekankan peran positif kelelawar dalam kelestarian sebuah ekosistem. In North America, their primary role is pest control for plant-eating insects. So we have, anybody who grows anything is getting an assist from bats. This is called the bat detector. Berbeda dengan anggapan banyak orang selama ini, kelelawar tidaklah buta. Justru punya penglihatan yang cukup baik. Tapi di malam hari, mereka mengandalkan sistem echolocation, yaitu mendengarkan kepantulan suara sendiri untuk menentukan lokasi apapun yang ada di sekitar mereka. Ini alat pendeteksinya. That's his echolocation calls coming through. Sepanjang musim panas lalu, Leslie dan asistennya, Sherry, merawat lebih dari 30 kelelawar. Setelah sembuh, mereka dipindahkan ke kandang kawat kasa di halaman agar bisa berlatih terbang. Leslie akan melepas Shaggy, kelelawar merah ini, nanti malam. He came in as an older juvenile, and we've just been waiting for him to exhibit really good flight skills. Begitu senja tiba, Shaggy siap terbang. Leslie yakin Shaggy punya insting dan kemampuan bertahan yang baik. Lagi pula, koloni kelelawar merah banyak ditemukan di daerah ini. Dari Annandale, Virginia, tim VOA. Wah, ternyata kelelawar itu nggak semenakutkan, menyeramkan yang saya sangka sebetulnya. Tapi saya tetap takut sih. Agak jijik juga sih ya, habis tikus terbang. Tapi yang penting ada manfaatnya, Nah. Betul, iya, yang penting itu. Dan kalau gitu kita istirahat dulu ya, pemirsa. Tapi jangan kemana-mana karena sehabis ini kami akan menjawab email Anda sambil mengajak Anda untuk menyaksikan liputan terakhir yang tak kalah menarik. Tapi sekarang Vina dan saya akan menikmati air terjun ini dulu ya.